Perubahan tentang informasi kejadiannya adalah pembuangan itu tanggal 13 kejadiannya ya. Kemudian tanggal 14 ada laporan. Nah, kemudian tanggal 15 melakukan investigasi, kemudian tanggal 16 ini baru tertangkapnya 4 orang perempuan yang dianggap sebagai dalang di balik gantungnya si Meong tadi. Kemudian tanggal 17 ini pihak dari aparat hukum menjelaskan, jadi semacam konferensi pers mereka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga mbak-mbak semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Dan semoga mbak-mbak semuanya selalu senantiasa dijauhkan dari mara bahaya. Dan hari ini kalau mbak-mbak ngikutin beberapa informasi tentang kondisi cuaca, tentu mbak-mbak tahu bahwa sejak hari Senin itu sudah kedatangan angin dan kemudian merangkak menjadi T3 dan bahkan semalam ini juga merangkak menjadi T8. Tetapi ini hanya seperti T8 saja ya. Jadi intinya cuaca ini hari kenapa kok banyak orang yang melakukan aktivitas? Ini angin ini bukan disebut sebagai kekuatannya levelnya T8, tapi hampir sama levelnya kekuatan T8. Jadi itu kenapa aktivitas anak sekolah masih berlaku. Namun untuk transportasi laut ini tidak diperbolehkan beroperasi ya. Oke, kali ini kita bakal membahas sebuah berita yang mana ini mengenai meong-meong yang tergantung di pohon di daerah North Point sana. Mungkin banyak mbak-mbak yang sudah membaca tentang berita ini di sebuah grup, atau mungkin penasaran nih bagaimana tentang alur ceritanya, kronologi pertamanya bagaimana. Nah, kawan-kawan simak videonya sampai habis. Dan sekali lagi di akhir dari cerita ini bagaimana sih kita sebagai PRT yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika permintaan dari juragan yang nyeleneh seperti ini. Oke kan kawan, simak videonya sampai habis hanya channel ini. Tanggal 14 Oktober sekitaran jam 1.20 ini aparat hukum menerima telepon dari warga lokal di sekitaran North Point sana, yang dimana warga lokal ini menemukan meong atau ini semacam orang gantung itu loh di pohon. Jadi orang lokal tersebut laporan dan kemudian aparat hukum ini langsung mendatangi tempat kejadian. Jadi tanggal 14 ya, setelah dilakukan investigasi berulang kali, kemudian tidak ada jawaban dari orang lokal dan mereka tidak tahu tentang adanya aktivitas yang mencurigakan, maka alternatif lainnya ini aparat kemudian lihat CCTV di area tersebut. Jadi CCTV ini kan dipasang di sebuah mall. Jadi kalau kawan-kawan ini sekiranya ada sesuatu hal yang mencurigakan atau mungkin ada kejadian, ini memang CCTV tepat sekali untuk mencari tahu tentang sebenarnya pelakunya siapa sih. Nah, sama seperti itu. Akhirnya dilihatlah CCTV dan di situ polisi ngelihat ada 4 wanita yang kemudian ini lewat pada arah CCTV, dan kemudian di situ si 4 wanita itu membawa troli yang berisi kardus. Nah, setelah ditunggu untuk beberapa waktu, mereka kan tidak muncul lagi. Akhirnya mereka muncul kembali melewati jalan yang mengarah ke CCTV tadi. Jadi terlihat banget bahwa di situ ada 3 orang dan ada 4 orang, salah satunya adalah orang tua. Nah, setelah adanya informasi kejelasan dari siapa pelakunya, kemudian polisi melakukan investigasi. Nah, di situ langsung didatangilah
orang yang dicurigai tadi. Nah, yang dimana pada tanggal 15 akhirnya 4 orang tersebut ini ditangkap. Yang ternyata satu adalah majikannya, tapi udah tua, Mbah Wedok, umurnya adalah 69 tahun dan 3 PRT-nya sekitaran umur 24 sampai dengan 37 tahun dan tiga-tiganya itu adalah PRT asal Indonesia. Jadi Mbak ini yang umur 69 tahun ini setelah diinterogasi akhirnya dibebaskan kembali karena sebuah jaminan atau uang tadi. Kemudian 3 mbak tadi ini masih ditahan karena mereka ini masih di dalam investigasi pertanyaan. Ya, akhirnya yang dibebaskan cuma mbahnya saja. Apakah nantinya mereka ini dimaafkan atau dibebaskan apa enggak? Nah, kita nggak tahu bagaimana nanti proses persidangannya ya. Karena memang ada aturan hukum bagi orang yang sampai menelantarkan hewan peliharaannya, bahkan yang sudah meninggal pun ini tidak boleh ditelantarkan semau mereka. Jadi ada undang-undangnya. Nah, oke, dari kejadian itu yang saya ketahui yaitu kenapa kok kucing itu katanya kudu digantung ya, karena ini dianggap sebuah ritual adat yang dimana ketika kucing itu meninggal dalam keadaan sakit ini harus dijantur kepalai ya. Ini sebagai bentuk penolakan untuk reinkarnasi yang dimana konon katanya orang yang percaya ini tidak mau kucing yang meninggal tadi berubah menjadi setan yang mendatangkan malapetaka ke depannya jika bangkai meong ini dikuburkan. Kemudian dikuburkan itulah kan nanti kuburannya kena sinar matahari, kuburannya kena hujan. Nah, ini dianggap sebuah bencana bagi si pemilik kucing tersebut. Jadi dengan cara dijantur atau pakai tali itulah agar bencana tersebut ini bisa dihindarkan. Jadi ketika kucing ini digitukan, jadi reinkarnasi itu tidak bakal terjadi, yang mana ketika direinkarnasi selama 7 hari ini biasanya mesti ngering. Jadi ini sampai sudah mengering dan kemudian kalau sudah sampai 49 hari ini baru boleh diambil bangkai tadi. Ya, jadi intinya ini konon ya katanya adalah sebuah bentuk adat atau tradisi di negara seberang sana. Nah, jadi ada tersebut dianggap percaya, kemudian dibawa masuk ke negara ini. Tetapi di negara ini ada undang-undangnya, baik hidup ataupun yang sudah meninggal ini tidak boleh secara sengaja diperlakukan seperti itu. Oke kan kawan, bagaimana tentang undang-undangnya? Silahkan simak videonya ini sampai habis nih ya. Oke, pembacaan undang-undang tentang hewan ya, yang mana ini tidak Oke, ini pembacaan tentang undang-undang lek sampean memiliki hewan peliharaan ataupun sampean ini hewan peliharaannya udah meninggal. Jadi tidak sembarang Anda lakukan sesuka Anda sendiri, apapun itu alasannya, entah itu sebagai adat istiadat sampean. Kalau sudah di negara orang itu harus sesuai dengan prosedur negara tersebut. Kalau enggak, Anda bisa terjerat sebuah hukuman dan juga denda. Oke, para penyidik hukum ini mengatakan dan memperhatikan hak-hak hewan dan berupaya memerangi semua kekejaman terhadap hewan. Departemen tersebut menegaskan kembali bahwa perlakuan kejam terhadap hewan adalah kejahatan yang serius. Menurut bagian 3 Undang-Undang Pencegahan Kekejaman Terhadap Hewan bab 169 hukum di sini, jika terbukti bersalah hukum maksimal
Syaratnya adalah denda sebesar $200.000 sini. $200.000 sini atau 400 jutaan rupiah. Selama 3 tahun penjaranya. Dan pembuangan bangkai hewan ini juga diatur oleh Undang-Undang Bagian 10 Peraturan Pembersihan Umum dan Pencegahan Gangguan Bab 132 BK Hukum Hong Kong, yang mana menetapkan bahwa tidak seorang pun boleh menempatkan, menyebabkan atau ditempatkannya mayat atau bangkai apapun di jalan atau di tempat umum dan di saluran air, sungai, saluran parit, waduk atau perairan di negara ini dan lain-lain. Pelanggaran dapat didenda sebesar $25.000 ini, dipenjara selama 6 bulan atau 50 juta rupiah. Jadi kita jelas bagaimana undang-undang di negara Hong Kong ini bagus sekali di dalam permasalahan hewan yang sudah meninggal pun. Dan asal kawan-kawan tahu bahwa si nenek ini memang sengaja mengambil 3 orang PRT ini untuk mengurus binatang. Karena apa? Si nenek ini suka sekali ngurus tentang hewan peliharaan atau binatang-binatang. Nah, kawan-kawan, mungkin seandainya kalau kawan-kawan di situasi seperti 3 mbaknya, apa yang Anda lakukan? Silahkan kawan-kawan komen di bawah. Pasti saya jamin kawan-kawan melakukan hal yang sama, apalagi kalau disuruh oleh bos kita apapun itu. Contohnya Mbak tadi, yang mana ketika dianya ini mengikuti kegiatan baik yang konon katanya ketika dijantur itulah, itu reinkarnasi menjadi kucing setan, ini tidak bakal terjadi. Mungkin mbak-mbak juga iya percaya. Tetapi mereka pasti tidak tahu dan tidak paham bahwa apa yang mereka lakukan itu menjadi pelanggaran hukum di negara ini. Pasti itu. Nggak mungkin kalau mereka tahu tentang masalah ini. Kebanyakan mesti tidak tahu, okay? Jadi sekali lagi saya tidak menyalahkan. Sebagai PRT kita ini biasanya dituntut iya dituntut oke bos, betul nggak? Jadi wajar aja kalau mbak itu melakukan apa yang disuruh tanpa tahu bagaimana undang-undangnya. Dan ya namanya juga adat istiadat seperti itu. Ada juga ketika mbah itu pas paisan itu yo nyuruh mbak bakar aja di depan pintu sajen atau apanya itu. Apakah dia melawan? Pasti dia maunya enggak sih, maunya enggak menurutin. Tapi sekali lagi taruhannya apa? Kerjaannya itu diputus kontrak, kerjaan hilang nantinya. Jadi dengan terpaksa pasti juga akan melakukan, walaupun itu resikonya bisa kena denda, bisa kena penjara karena dianggap membahayakan orang-orang di flat tersebut, betul nggak? Jadi sekali lagi memang susah tuh menjadi PRT, yang mana harus dituntut mengerjakan ketika itu harus bertentangan dengan undang-undang di negara ini. Semoga dengan ini semuanya kawan-kawan paham dan bermanfaat. Dan sekali lagi ada lagi perempuan dari pemilik hewan ini juga dilakukan penyelidikan karena telah menjual juga hewan tersebut kepada si mbak ini. Nah, bagaimana nanti ceritanya, apakah mbaknya dibebaskan atau bagaimana, atau dimaafkan? Kan kawan, nanti simak videonya, siapa tahu ada informasi selanjutnya nanti bisa saya sharing ke kawan-kawan semua. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.